Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini aku mau sharing perjalanan umroh pertama aku. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Jadi ini adalah perjalanan ke luar negeri aku yang pertama kalinya. Dan aku jujur excited banget. Karena aku selalu berdoa sama Allah untuk bisa keluar negeri pertama kali itu datang ke Baitullah. Dan alhamdulillah tahun ini dikabulkan sama Allah untuk datang mengunjungi Baitullah bersama suami aku. Untuk umroh pertama kali aku ini nggak langsung landing di Jeddah ya. Jadi ini landingnya di Madinah. Dan perjalanan ke Madinah itu memerlukan waktu sekitar 10 jam. Selama perjalanan dari Jakarta ke Madinah itu aku dapat 2 kali makan. Dan ini adalah beberapa makanan yang aku makan di makan aku yang pertama. Menurut aku makanannya lumayan enak-enak. Ini rotinya juga enak, apalagi dicampur sama butter itu cocok banget, enak. Walaupun rotinya agak keras gitu, tapi enak kok. Dan ini ada makanan beratnya, ada kue tiaw, aku pesan kue tiaw seafood. Jadi selama penerbangan itu jendela pesawat ditutup seperti ini. Selama dalam penerbangan aku juga mengisi waktu dengan baca-baca buku panduan, denger murotal, atau sambil zikir, sambil ngaji, dan tidur juga. Atau kalau udah mulai bosen biasanya aku nonton film terus tidur lagi. Jadi ya isi waktu sampai waktu 10 jam di pesawat. Alhamdulillah kalau lihat di peta itu sudah setengah perjalanan dan diperkirakan waktu kedatangan di Madinah nanti sekitar jam 4 sore. Terus ini juga aku dapat makan yang kedua. Ini adalah makanan pembuka aku. Ini makan beratnya dilanjut sama appetizernya kue gitu. Alhamdulillah kalau lihat di peta di sini aku udah mau landing di Madinah. Dan kalau lihat dari jendela pesawat itu daratannya sudah mulai kelihatan walaupun belum terlalu dekat. Aku nggak tahu ini udah ketinggian berapa, tapi ini daratannya gunung-gunungnya gitu udah mulai kelihatan. Kalau ini posisi pesawat udah prepare for landing, jadi daratannya udah makin kelihatan jelas banget ya. Cuma pada saat udah mulai landing, aku nggak sempat record karena jujur aja aku excited banget. Karena ini adalah perjalanan umroh pertama aku. Jadi aku lebih kayak banyak bersyukur dan ucap alhamdulillah, bersyukur banget bisa landing di Madinah. Kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz. Selamat datang di Madinah. Silahkan tetap duduk. Sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk Selanjutnya aku udah di parkiran di dalam bus dan ini ada di parkirannya Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadi masih terang banget karena memang nyampe Madinah itu sekitar masih jam 4 sore. Dan ini dari travel dapat snack gitu juga, ada air mineral, roti. Jadi begitu sampai di hotel, istirahat sebentar, simpen koper, terus lanjut sholat di Masjid Nabawi untuk jamak sholat maghrib dan isya berjamaah. Gitu udah selesai sholat, langsung makan malam dan istirahat, persiapan untuk sholat subuh berjamaah. Karena jadwal keesokan harinya itu adalah untuk wanita masuk ke Raudhoh. Sebagai informasi aja, kalau memang sekarang tuh untuk masuk ke Raudhoh itu cuma bisa 1 kali dan harus menggunakan tasreh ya. Jadi di sini aku bersama jamaah yang lain itu antri dari selesai sholat subuh sampai matahari tuh udah terang atau waktu syuruk itu ngantri untuk masuk ke dalam Raudhoh seperti ini.
Selama antri di sini tuh aku dan jamaah lain itu nggak henti-hentinya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam, dan aku juga berdoa semoga bisa dimudahkan untuk berdoa di tempat-tempat mustajab di dalam raudhah ini. Jadi untuk antriannya ini memang lumayan lama dan pintu masuknya ini ada di pintu nomor 37. Jadi untuk area aku berdiri merekam ini belum masuk area raudhah ya. Raudhah itu yang ada pilar-pilar emas dan ada kelopak bunganya gitu. Dan selanjutnya tuh aku nggak sempat rekam karena aku mau fokus ibadah dan berdoa di area raudhah sana. Jadi ini masih belum masuk area raudhah. Dan kalau mau ke antara rumah Nabi dan mimbarnya Nabi itu masih jauh ke depan lagi ya. Setelah dari raudhah, aku lanjut sarapan, sholat duha, dan lanjut di sholat duhur. Terus selanjutnya acara bebas. Itu ya, kalau kalian di Madinah, ini banyak banget air zam-zam di sepanjang jalan. Di area masjid itu gampang banget kalian temukan. Dan saran aku kalau kalian lagi di sini, itu minum yang ada tulisannya not cold ya. Karena itu nggak dingin. Dan kalau nggak ada tulisannya, berarti itu dia dingin. Dan minum air zam-zam yang ada tulisan zam-zamnya ya, karena kalau nggak ada tulisan zam-zamnya itu sudah dipastikan bukan air zam-zam. Jadi air zam-zam yang asli tuh yang ada tulisan zam-zamnya. Selanjutnya jadwal hari berikutnya dari travel itu adalah city tour, dan ini masjid yang pertama kali dikunjungi, Masjid Quba. Jadi kalau kata ustadznya, kalau misalnya kita datang ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu pahalanya sama seperti kita melaksanakan umroh. Jadi walaupun di sini banyak area penyimpanan sepatu, saran aku sih kalian tetap bawa aja kantong untuk simpan sepatu yang bisa dimasukkan nanti ke dalam tas kalian. Dan untuk sholat di Masjid Quba ini juga nggak bisa lama-lama, jadi cuma dikasih waktu kayak 5 atau 10 menit. Jadi kalian manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bisa sholat di Masjid Quba ini. Selanjutnya dari Masjid Quba itu kami langsung menuju ke Jabal Uhud. Nah ini aku sih nggak naik sampai ke Bukit Jabal Uhudnya ya, karena aku udah siapan untuk umroh nanti. Jadi aku cuma berdoa di bawah aja, dan kita tuh berdoa bareng-bareng di depan makamnya para sahabat Nabi. Selanjutnya di sela-sela waktu ibadah aku juga mampir ke Bin Dawud karena penasaran, sering banget muncul di IG. Jadi ternyata Bin Dawud tuh kayak supermarket gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih mirip ke S Hardware kayaknya ya, karena ini lengkap banget. Untuk selanjutnya itu acaranya free dan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, beli oleh-oleh atau mampir ke tempat makan di sekitar Masjid Nabawi. Dan ini hari keempat di Madinah, itu sudah waktunya check out dan persiapan perjalanan menuju ke Mekah. Sebelumnya itu kami bareng sama jemaah yang lain itu akan mengambil mikot dulu. Jadi dari sini untuk yang laki-laki itu udah harus bersiap memakai kain ihram, dan yang perempuan juga sudah mulai memakai pakaian untuk umroh. Nah ini persiapan ambil mikotnya tuh di Masjid Bir Ali. Sama di bus itu aku juga dapat Al-Baik ini dari travelnya untuk persiapan nanti makan pada saat perjalanan menuju ke Mekah. Kebetulan aku ambil paket yang menuju ke Mekah itu menggunakan kereta cepat. Nanti aku akan share perjalanan aku menggunakan kereta cepat di video selanjutnya ya. Jadi begitu sampai di Masjid Bir Ali itu kami sholat sunnah dulu. Itu sholat sunnah umroh juga di sini, dan sebelum mengambil mikot atau niat umroh itu kita diharuskan mempunyai wudu ya.
Jadi sebelum mengambil mikot itu harus mandi dulu dan dalam keadaan bersuci ya. Kemudian setelah kita mengambil mikot itu sudah dimulai larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama kita menjalankan ibadah umroh sampai dengan umrohnya selesai ya. Jadi kalian harus tahu larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama kalian umroh. Di larangannya itu diantaranya laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan memakai topi. Untuk perempuan tidak boleh memakai penutup muka dan penutup telapak tangan. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh bertengkar, atau bagi yang sudah menikah tidak boleh berhubungan suami istri. Tidak boleh memotong atau mencabut tanaman khususnya di tanah haram, dan tidak boleh membunuh binatang darat. Tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan, dan juga tidak boleh berkata kasar. Jadi kalau kalian melanggar salah satu diantaranya itu kalian harus membayar denda. Jadi lebih baik selama kalian di sini perbanyak zikir ya. Kalau kalian wudhunya batal atau butuh ke toilet, ini di Masjid Bir Ali juga ada toilet. Terpisah toilet wanita dan laki-lakinya, dan juga ada toilet duduk, ada toilet jongkok. Dan tempat wudhunya itu banyak tempat duduk seperti ini ya. Dan kalau kalian ke Madinah itu ke arah daerah Arab itu jangan heran untuk lihat klosetnya kalau seperti ini. Oh ya, aku hampir lupa. Jadi di jadwal sebelumnya tuh ada jadwal dari travel tuh untuk datang ke percetakan Al-Quran. Qadrarullahnya ada peraturan baru. Jadi kalau mau ke percetakan Quran itu nggak bisa go show, jadi harus daftar dulu H-1. Tapi alhamdulillah ternyata di Masjid Bir Ali pada saat aku datang itu lagi ada pembagian Al-Quran gratis. Ini rezeki banget, alhamdulillah Allah kasih gantinya, walaupun gak jadi ke percetakan Al-Quran tapi dapat Al-Quran gratis dari Masjid Bir Ali. Quran ini juga tersedia 2 ukuran, yang besar maupun yang kecil. Kalian bisa request aja mau yang besar atau yang kecil. Dan di sini juga kalian bilang kalau kalian dari Indonesia, nanti itu dapat Al-Qurannya itu yang berwarnanya, covernya warna biru gelap seperti ini. Jadi ada 2 warna, yang hijau dan yang biru. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga informasinya bermanfaat. Dan semoga yang menonton video ini juga segera diundang, dipanggil sama Allah untuk datang beribadah ke rumah Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.